Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program gereja kita, Gemar Online. Pagi ini saya mendapat berkat dari Tuhan yang dari pembacaan rutin kita terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 4-8. Mari kita sama-sama membaca, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 4-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Pasal 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Firman ini sangat luar biasa menjadi peringatan buat kita semua, buat kita anak-anak Tuhan. Firman ini berlaku. Firman ini biarlah menjadi peringatan untuk kita, mengajarkan kita untuk selalu waspada dalam kita menjalani hidup ini, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap keputusan yang akan kita ambil dalam menghadapi hidup-hidup kita ke depan. Firman ini mengajarkan kita untuk kita selalu waspada akan hidup ini, memperhatikan cara hidup kita di dunia ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka lagi dalam kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Mari kita baca. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Firman ini jelas. Tuhan mau kita tidak sembarangan terhadap menggunakan waktu-waktu kita. Tuhan mau kita selalu waspada, memperhatikan kehidupan kita, setiap langkah hidup kita dari hari ke hari. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita, biarlah kita dengan arif dan bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita sepanjang hari. Kita perhatikan lagi dalam Ibrani 6 tadi ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Tuhan, dari Allah
Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Ayat 7 dan 8 setelah ayat-ayat yang di atasnya, Tuhan punya maksud. Seperti ayat yang di atas tadi, Tuhan memperingatkan kita untuk kita tidak meninggalkan pengharapan kita kepada Tuhan, untuk tidak kita murtad, untuk tidak kita meninggalkan kasih karunia Tuhan yang sudah kita nikmati. Tentu saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan yang di Peniel maupun di Anugerah Kemendung tentu pernah menikmati kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu menjadi peringatan untuk kita selalu waspada untuk tidak meninggalkan kasih karunia yang sudah kita nikmati. Dan ayat yang di bawahnya, bukan hanya kita tekun, taat, setia sampai akhir, itu yang Tuhan mau. Terlebih juga Tuhan mau hidup kita juga bisa menghasilkan buah, menghasilkan yang tumbuh-tumbuhan yang berguna untuk sekeliling kita, sehingga apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita menjadi berkat untuk sekeliling kita. Kita baca lagi dalam Lukas 3 ayat 8 dan 9. Lukas 3 ayat 8 dan 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu itu. 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Firman Tuhan hari ini jelas untuk kita. Tuhan memperingatkan kita untuk selalu memperhatikan waspada terhadap hidup kita. Tuhan mau kita setia, taat, tekun sampai akhir, sampai Tuhan menyebut kita. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga mau kita menghasilkan buah, menghasilkan tanaman yang berguna untuk sekeliling kita. Karena apa? Dalam Lukas dikatakan, kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, tanaman itu akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Biarlah firman hari ini mengingatkan kita untuk selalu tekun, setia, taat, dan kita sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Supaya biarlah firman Tuhan hari renungan kemarin hari ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa kami waspada, untuk senantiasa kami memperhatikan hidup kami. Tidak hanya itu Tuhan, Engkau mau kami juga menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh sekeliling kami. Bapa,
Kalau kami mengandalkan diri kami, kami tidak mampu. Kami berharap pada Engkau, kami berharap pada firman-Mu, kami berharap pada Roh Kudus-Mu. Tuntun kami, pimpin kami setiap langkah kehidupan kami, setiap hari-hari yang akan kami lalui, setiap masalah atau problema yang akan kami hadapi. Bapa, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melangkah sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari kami ke depan, kegiatan-kegiatan kami dari pagi, siang, ke malam hari ini, kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kembali.